Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Keluarga Hijau. Ya, ini menyambung part yang kemarin, yaitu part 1, kebun di atas tanah yang di atas ini. Itu tanahnya cukup subur, ditanami beberapa tanaman, dan ini yang di bawah berupa lahan sawah yang diubah menjadi kebun. Nah, ada beberapa tipsnya, juga beberapa buah yang ditanam. Yuk kita simak bersama, semoga bermanfaat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Komposisi tanah jelas berbeda. Tanah sawah itu umumnya lebih becek, pH-nya juga cenderung tidak stabil. Untuk itu, solusi yang pertama adalah dibuatkan saluran irigasi dulu, yang jauh lebih lebar, yang lebih proporsional, lebih ideal untuk tanaman kebun. Nah, saluran irigasi ini berfungsi untuk mengurangi becek pada tanah. Nah, untuk tanaman yang di sawah atau bagi teman-teman sobat yang ingin menanam di lahan yang cukup becek, ada beberapa solusinya. Di antaranya yang pertama adalah membuat irigasi. Kemudian yang kedua, menanam di atas tanah, rata-rata ketinggian tanah. Contoh seperti ini. Tidak digali tapi justru dibuat gundukan. Jadi dia tidak becek. Oke, kita langsung review yang pertama. Ini satu baris. Kurang lebih jarak antara dari sini ke sini itu kurang lebih 6 meter atau 7 meter. Ini saya tanami buah naga. Kurang lebih ini kebun buah naganya 6 kali 30 lah. Jadi bisa dikembangkan. Karena terbatasnya bibit, jadi saya hanya beli beberapa bibit. Nanti pengembangbiakan bibitnya cukup mudah, jadi tinggal dipotong dan tancap aja. Untuk sementara 10 tiang ini saya isi 22 bibit masing-masing, dan sudah cukup bagus perkembangannya. Ini kurang lebih 4 hari 5 hari tanam. Oke, ini saluran irigasi saya bagi-bagi jadi 7 meter, jadi nggak hanya satu sebelah sini aja, tapi saya bagi 1, 2, dan 3. Nah, yang belum tertanam adalah sebelah sini. Ya, ini masih bisa dimanfaatkan nanti beserta di sini juga. Nah, sebelum bahas ke sana, kita simpan di terakhir supaya rekan-rekan bisa menyimak juga memberi saran saya sebaiknya menanam apa. Nah, ini leci biwa yang di rumah ya, cukup bagus sekali perkembangannya di dalam tanah. Oke. Yang di bawah ini memang hanya yang dipergunakan sebelah sini yaitu buah naga saja. Nah, yang di atas sisi sebelah kanan ini sudah dipergunakan sebagian. Ini ditanam ubi jalar sama tukang yang kemarin bersih-bersih, rajin. 1 bulan sudah begini nih, sepertinya lumayan bagus hasilnya gitu. Nah, ini untuk sisi sebelah sini tengah itu adalah pisang-pisang raja, pisang Ambon, pisang-pisang yang punya nilai jual lah. Kalau di atas tadi atau di pot yang saya di ruko itu mungkin untuk kesenangan. Kalau yang di kebun ini saya utamakan untuk buah-buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya. Ini adalah tadi pisang, ini durian, ada montong, ada musangking, dan sebagainya. Oke. Kemudian ini satu baris yang pertama tadi, ini durian tembaga. Ini ada rambutan payaran, jadi ini insya Allah dibuat kolam nanti. Jadi dikelilingi oleh buah-buahan kolamnya. Kolam ini kurang lebih kalau diukur 12 kali 30. Juga untuk pembuangan air dari ruko dari depan akan dibuang ke sini. Ini baris kedua, ini buah-buah unik. Ini sebenarnya sumbangan dari ada papa saya, papa mertua, ada rekan-rekan juga ya. Ini ada sawo alkesa. Ya, iseng-iseng supaya nanti lebih teduh gitu ya, lahannya mungkin 5 tahun lagi sudah teduh banget. Ini dikirimi dari teman, ini jambu citra jumbo katanya dari Pulau Jawa. Ada buah juwet atau jamblang putih.
Ini di pot tadinya yang berbuah, sekarang dipindah ke sini. Jambu Jamaika. Itu ada nangka mini. Dan itu ada cempedak. Oke. Di baris pertama itu semuanya durian. Ya, saya pikir durian itu butuh space yang lebih, jadi saya buatkan space 6 meter dikali 8 meter. Memang idealnya saya baca 12 kali 10, tapi lahannya terbatas, ya mungkin agak PR harus dipangkas. Oke, di tengah ini adalah baris kedua, tadi ini baris pertama. Nah, ini baris ketiganya. Baris tengah ini saya akan gunakan nanti untuk kebun buah tin. Saya buat tanam di pokok atau cabang kedua, jadi pendek-pendek seperti perkebunan nanti. Nah, ini beda sama yang di atas ya. Kalau yang tanah atas tadi itu kan pohonnya udah matang dalam pot lah posturnya. Kalau ini memang saya beli dalam bentuk bibit ya. Ini mangga harum manis, jadi menghemat biaya lah. Ini bibit mangga Kyojai. Ini ada mangga sepertinya kalau nggak mana lagi, atau mangga Indramayu. Ini sepertinya yang Indramayu, berarti itu tadi mana lagi. Nah, ini juga pindahan dari pot orang tua saya. Sepertinya mangga Kyojai atau cokanannya. Oke. Di baris ketiga ini isinya mangga. Dan ini baris terakhir karena ini di dekat pagar. Jadi jaraknya hanya mungkin 3 meter. Jadi saya tanami pisang saja. Ini pisang yang nilai ekonomi tinggi, pisang raja serai, pisang Ambon, dan lain sebagainya. Nah, di area bawah ini juga saya tanami beberapa pohon yang unik lah. Ini sawo durian. Ada yang bilang sawo Manila dan sebagainya. Manggis. Masih dalam berbentuk bibit ya, mohon maaf kalau kurang elok. Ada pete, ini juga ada mangga gedong gincu. Oke. Itulah tadi dari review yang di atas. Apakah teman ada saran mungkin di tengah-tengah sini bisa ditanami sayuran apa? Karena nggak mengganggu. Untuk yang di atas ini karena tanamannya lebih besar-besar, saya gunakan jarak tanam yang lebih besar, yaitu 5x7. Oke, saya meminta pendapatnya teman-teman. Mudah-mudahan berkenan memberikan saran. Yang pertama adalah barisan di atas ini. Di atas ubi jalar sebaiknya ditanami sayuran apa yang ideal? Karena saya punya stok ada 2-3 gundukan. Yang pertama 1 ini, kemudian 2 ini. Nanti setelah dibuatkan irigasi yang ideal, pasti sudah sini akan ada gundukannya. Jadi 1, 2, dan 3 sebelah sini. Kira-kira sayuran apa yang ideal ya, beserta jarak tanamnya? Panjangnya kurang lebih gundukannya ini 30 meter, jadi cukup bagus. Nah, di situ tuh ada jambu kristal. Deretan situ masih kecil bibitnya. Nah, di sini juga masih ada pohon besar, jarak 5 meter ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, saya minta pendapat untuk gundukannya, 3 gundukan sayuran apa yang kira-kira cocok gitu. Kalau tanaman besar kan mungkin agak mengganggu nantinya. Kira-kira yang cocok apa? Kemudian tanaman besar untuk jarak 5x7. Apakah di pukul rata durian semua atau alpukat semua? Pertimbangan saya, mana yang lebih bagus ya? Tanam durian atau tanam alpukat untuk nilai ekonomisnya? Oke, demikian update-nya dari kebun keluarga hijau yang di tanah. Ini kebetulan ditanami kacang tanah oleh tukangnya juga rajin. Oke, demikian sobat-sobat YouTube untuk liputan di kebun.
Ya, dari hobi tabur lampot beserta sobat YouTube, ternyata saya juga punya keinginan akhirnya untuk punya kebun buah, dan terwujud saat ini. Terima kasih inspirasinya para sobat-sobat YouTube, para senior. Untuk pemula seperti saya jadi senang untuk bercocok tanam. Oke, saya minta sarannya. Apakah 3 gundukan, apa ya bahasa gundukan itu ya kalau bahasa pertanaman? Itu ditanami apa, kemudian yang panjang dari sini sampai dengan sana itu kurang lebih ada 7 batang dengan jarak 5x7, kira-kira ditanami alpukat atau durian ya. Oke, terima kasih banyak, semoga sukses selalu dan salam tabur lampot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.